Tapi yang kita lihat pertama kali adalah komitmen internasional yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, ya, sehingga itu harus kita jalankan, ya, dan itu sudah masuk di dalam beberapa skenario. Nah, tentunya kalau kita bisa membuat energi kita itu lebih kompetitif, itu saya rasa sudah menjadi jawaban, ya, karena terlepas dengan GDP kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang maju, toh hari ini kita mengenerate fosil, kita mengenerate mulai batu bara, minyak dan gas, ya, untuk listrik kita. Dan tentunya kita juga tetap mempunyai spending untuk melistriki masyarakat kita. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadikan teknologi yang memungkinkan untuk bisa menekan harga daripada energi baru terbarukan tadi, dan tentunya konsekuensi lingkungan yang tidak pernah dihitung pada waktu dulu. Jadi sebelum ada komitmen Paris, itu tidak terlalu menjadi faktor utama ya di dalam pengembangan energi kita di seluruh dunia. Mereka menggunakan ini sebagai betul-betul sebagai revenue, ataupun juga yang penting mereka bisa kompetitif. Tapi sekarang faktor lingkungan itu cukup dominan, ya, cukup menjadi agenda-agenda internasional. Sehingga kita ingin nanti ada satu kesetaraan gitu di dalam bermain, ya, antara EBT dan yang non EBT. Maka muncul beberapa teknologi termasuk penggunaan carbon capture storage, ya, untuk mungkin bisa untuk fosil, baik itu coal ataupun juga untuk minyak, ya, mereka menggunakan CCUS, walaupun kalau kita melihat itu akan cost-nya akan sedikit tinggi gitu, tetapi itu bagian daripada penurunan daripada emisi karbon. Jadi mesti dilihat dari komitmen internasional dan bagaimana kita mengelola energi kita di dalam jangka panjang. Jadi tidak bisa kita lantas melihat GDP per kapita kita, lantas kita mengurungkan semua niat kita, sementara kita mengiyakan untuk mengotori lingkungan. Itu saya pikir tidak sustainable. Karena isu yang dibawa di dalam perjanjian internasional itu adalah keberlanjutan, itu sustainability di dalam pengelolaan energi kita. Maka mau tidak mau kita akan mencoba, ya, untuk menggunakan teknologi sedemikian rupa sehingga EBT itu menjadi lebih kompetitif. Ya, tentunya di samping teknologi ada itu tadi rangsangan semacam insentif gitu yang diberikan oleh pemerintah di dalam kebijakannya agar pengembangan daripada energi baru terbarukan ini menjadi lebih bagus. Jadi ke sana larinya. Jadi bukan terus kita harus mundur gitu. Kita harus istilahnya karena kita melihat GDP kita di bawah, lantas kita mengurungkan niat gitu. Padahal niat kita itu sustainability untuk jangka panjang. Itu mungkin. Pak Arthur, ketika kita melihat begitu ya untuk pengembangan EBT ini, seperti apa sih untuk realisasi pengembangan EBT atau pembangkit EBT ini oleh APLSI? Ya, kita lihat memang di tahun 2020 kemarin memang terkendala juga dengan beberapa hal ya. Salah satunya kemarin memang ada beberapa tantangan logistik, seperti misalnya penyediaan komponen dan juga tenaga ahli yang diperlukan ke lokasi-lokasi proyek itu banyak yang terhambat. Memang terkait dengan pembatasan-pembatasan yang terjadi terkait dengan pandemi ini. Ini tentunya mengakibatkan adanya construction delay dari beberapa proyek. Contohnya memang beberapa proyek hydropower yang sudah ditargetkan terjadi penambahan, itu terjadi delay juga. Geothermal ya, itu sebetulnya sudah ada roadmap yang cukup jelas dari pemerintah untuk meningkatkan kalau tidak salah dari 2 gigawatt di tahun 2019 menjadi sekitar hampir 8 gigawatt 2035. Itu sebetulnya mundur 5 tahun. Jadi ini memang perlu lebih intens lagi, terutama misalnya contoh untuk geothermal itu memerlukan faktor de-risking di depan, karena geothermal ini sukses faktornya ditentukan di depan dari proses drilling sama eksplorasinya itu menjadi resiko investment terbesar untuk geothermal. Jadi tapi saya dengar juga pemerintah sedang menyiapkan semacam funding ke depan untuk de-risking proyek-proyek ini. Di anggota kami lihat juga sudah banyak ya, kami sendiri dari APLSI ini mewakili IPP sangat berkomitmen melakukan transformasi dan transisi energi. Rata-rata dari anggota kami kan sudah memiliki rekam jejak yang cukup dalam investasi, memang masih berbasis fossil fuel, tapi set skill ini yang mau kita pakai dan pengalaman tersebut
mulai merambah portfolio energi terbarukan tadi dalam grup kami. Banyak yang masih dalam tahap business development, kami juga sedang aktif mencari prospek-prospek pengembangan ke depannya, dan memang ini yang sedang kami kaji lebih jauh. Tapi tentunya kami juga ingin lebih cepat lagi terjadi, karena juga kami ingin menjadi bagian yang ikut berkomitmen untuk menjadi carbon neutral tadi disebutkan Pak Setia, apakah di tahun 2050 ataupun 2060 sesuai dengan target UN di Indonesia sendiri seperti apa. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.